Ya baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Subduila, eh, semester 6 kelas B. Di sini saya akan memenuhi tugas saya, yakni tugas metodologi penelitian, yang dimana dosen pengampunya adalah Pak Jul. Langsung saja. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan proposal yang setelah saya buat, yaitu dengan judul proposal pengembangan kit pembelajaran dari sekam padi pada materi bentuk molekul ya. Di sini ada 3 yang saya akan tes kaji atau bahas, yaitu pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian. Perlu kita tahu apa itu materi bentuk molekul. Materi bentuk molekul merupakan materi pembelajaran kimia kelas 10 yang tercantum dalam kurikulum 2013 yang memiliki karakteristik yang bersifat abstrak, sehingga siswa sulit untuk memahami materi ini ya. Sehingga kita sebagai seorang guru haruslah kita cerdas-cerdas dalam mensiasati masalah tersebut, yakni dengan menciptakan variasi media. Sedangkan kita perlu tahu Molimut itu apa. Molimut merupakan media pembelajaran yang tergolong mahal, harganya di pasaran. Nanti saya tunjukkan ya Molimut itu seperti apa. Ya, baik. Sedangkan kit merupakan seperangkat peralatan praktikum yang bertujuan untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. Itu kit ya. Sedangkan penggunaan kit pada proses pembelajaran dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, sehingga dapat mendorong siswa aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Ini menurut Harap 2018 ya, jurnalnya. Jadi nextnya itu berdasarkan hasil penelitian Epenur dan kawan-kawan, mereka melakukan penelitian dan membuktikan bahwa kit ini dapat menarik minat belajar siswa ya. Kemudian langsung saja ke identifikasi masalahnya. Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah dapat didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, banyaknya siswa yang tidak mencapai KKM, yaitu sebanyak 40%. Yang kedua, menggunakan media pembelajaran yang belum terlalu tepat, sehingga minat belajar siswa itu dia mengurang atau kurang ya. Yang ketiga, penggunaan media pembelajaran yang tidak bervariasi. Ini juga penyebab prestasi belajar siswa itu menurun ya. Kemudian batasan masalah. Berdasarkan masalah yang telah diidentifikasi di atas, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, pengembangan kit pembelajaran dari limbah sekam padi pada materi bentuk molekul. Sekolahnya yaitu di MA kelas 10 IPA swasta Darul Ulum Ternate ya. Kemudian yang kedua, hasil belajar bentuk molekul kelas 10 pada ranah kognitif. Yang ketiga, materi bentuk molekul siswa kelas 10 MA swasta Darul Ulum Sasat Ternate. Rumusan masalah. Berdasarkan masalah di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut. Adakah peningkatan pemahaman siswa dengan bantuan media kit pembelajaran dari limbah sekam padi? Yang kedua, berapa besar peningkatan pembelajaran siswa dengan bantuan media dari limbah sekam padi ini ya, kit pembelajaran limbah sekam padi. Oke, next. Tujuan penelitian adalah yang pertama, untuk mengetahui adakah peningkatan pemahaman siswa dengan bantuan media kit pembelajaran dari limbah sekam padi pada materi bentuk molekul. Yang kedua itu sendiri untuk mengetahui peningkatan pemahaman siswa dengan bantuan media kit pembelajaran dari limbah sekam padi itu yang telah dibuat. Kemudian manfaat penelitian. Kalau kita berbicara tentang manfaat penelitian, yang pertama yaitu bagi peneliti ya. Yang poin pertama, menambah pengetahuan dan wawasan dalam menggunakan variasi media. Sehingga kita jangan sebagai peneliti hendaknya kita tahu media apa saja yang
dapat meningkatkan ketertarikan siswa dalam belajar. Yang kedua, sebagai informasi penting sebagai calon guru untuk diterapkan saat mengajar dengan tujuan meningkatkan prestasi siswa. Nextnya yaitu manfaatnya bagi siswa sendiri, meningkatkan hasil belajar ya tentu ya. Kemudian yang kedua, meningkatkan aspek efektivitas siswa. Efektivitas di sini artinya siswa dapat memahami materi yang dijelaskan. Kemudian manfaatnya bagi guru sendiri ya sebagai bahan informasi dan dijadikan masukan dalam penggunaan media pembelajaran. Kemudian yang kedua itu yang pertama tadi ya, yang kedua sebagai gambaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa hingga mencapai nilai yang baik. Baik, kita ke kajian pustakanya. Seperti yang sudah dibahas di atas tadi, KIT merupakan seperangkat peralatan praktikum yang bertujuan untuk meningkatkan prestasi belajar siswa ya. Kemudian pembelajaran. Pembelajaran itu adalah sebuah proses antara interaksi antara guru dan siswa. Di situ ada guru, ada siswa, sehingga terbentuknya suatu proses. Di mana proses itu disebut dengan proses pembelajaran. Ada orang yang mengajar, kemudian ada orang yang merespon dari apa yang diajarkan. Kemudian ini adalah merupakan tabel hasil validitas kit pembelajaran ya. Aspek yang dinilai di sini keterkaitan kita bisa baca sendiri ya. Kriteria ketertarikan dengan materi pembelajaran. Nilainya itu 4,00, sangat layak. Kemudian pendidikan ketahanan alat, pendidikannya sangat layak, ketahanannya 4,00, baik, layak ya. Tingkat kelayakan kit pembelajaran ditentukan melalui validasi oleh ini data yang sudah disajikan. Saya next saja ya. Ya baik. Ini adalah serangkaian pembuatan kit ya. Cara membuat kit itu seperti apa? Dari poin 1 sampai 7 bisa dilihat sendiri. Pertama itu membuat perangkat atau lem dari campuran tepung kanji dan air. Nextnya membuat adonan dari campuran sekam padi kanji. Mencetak adonan. Yang ketiga mencetak adonan. Yang keempat menjemur adonan. Yang kelima mengeluarkan adonan dari cetakan, seterusnya. Kemudian yang keenam menghaluskan dan mewarnai bola-bola dengan warna ya, biar pewarnaan ini dilakukan agar dia lebih, bentuk dari atom itu dia lebih menarik ya. Menyiapkan komponen pendukung media lainnya seperti penghubung antara atom, itu kita menggunakan stick dari tusukan daging, atau itu yang bisa tusukan sate lah ya. Ini ini adalah Molimod. Produk awalnya perlu saya tandai dulu ya. Produk ini ada produk awal, produk awal ya. Harganya 455.000. Sedangkan ini produk akhir atau produk pengembangan, ini harganya tidak sebesar ini. Harganya karena bahannya lingkas sekam padi ini kan dari sampah ya, kita daur ulang, sehingga dia sangat ekonomis. Harganya kalau dihitung-hitung semuanya, total anggarannya itu saya tidak cantumkan di sini ya, berkisar 50 ribuan. Kemudian next saja, saya hapus dulu ya.
is all. Oke. Ya baik. Kelebihan dari produk yang saya buat, ya baik, dapat membantu siswa yang pertama dalam belajar, yang kedua murah harganya, biayanya ya, sudah saya sebut dari awal, mengajak siswa untuk berinovasi dan kreatif ya. Yang keempat, dapat mengurangi produksi limbah di lingkungan. Ya, banyak sekali limbah yang kita hasilkan, sehingga kita buat alternatif yang ini, saya rasa dia sangat bersahabat dengan lingkungan ya. Kemudian kekurangannya itu bentuk dari atom tidak terlalu bulat, dan bentuk atomnya pun tidak terlalu licin dan halus. Yang ketiga, alatnya tidak terlalu kuat, tahan lama ya, tapi bisalah. Kemudian metodologi penelitian yang terakhir ya, metodologi penelitian ya, saya geser sini sedikit. Oke, baik. Tempat dan waktu penelitian ini dilakukan di MA Swasta Darul Ulum Sasakutar Ternate yang berlangsung pada semester genap tahun ajaran 2020-2021. Kemudian jenis dan desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah, penelitian ini merupakan penelitian pengembangan development research yang dilakukan dengan tahapan ADDIE, Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation, sebagai tinjauan pada gambar berikut. Yang pertama yaitu saya highlight dulu ya, biar ini. Yang pertama adalah ini ya. Pertama itu adalah masalah, kemudian masalah, kita cari masalah dulu ya, atau masalah yang terdapat di sekolah itu apa. Kemudian kita dapat ternyata masalahnya adalah prestasi atau nilai siswa dalam materi bentuk molekul itu dia rendah, sehingga kita mencari alternatif. Kemudian yang kedua adalah mengumpulkan informasi. Ya, kita kumpulkan informasi ya, tentunya informasi yang kita kumpulkan ya, ini yang kedua ya. Yang kedua, kita mengumpulkan informasi ini tentunya dari bahan bacaan ya. Yang pertama yaitu jurnal. Saya baca jurnal, kemudian informasi-informasi di website lainnya. Contohnya website dari Google ya. Kemudian desain produk. Kemudian kita memutuskan untuk mendesain produk kita, yaitu produk yang didesain itu adalah produk yang awalnya adalah Molimod yang harganya 455.000 tadi. Kita ke desain dia ke kit pembelajaran dari Padi Skam tadi. Kemudian validasi desain yang saya sudah tunjukkan tadi, nilainya sangat layak. Kemudian perbaikan desain, perbaikan desain ini untuk bagaimana mengecek ulang apakah dia sudah benar-benar bagus atau layak atau tidak ya. Uji coba produk, kalau uji coba produk ini uji coba produk ini hanya melibatkan uji coba produk awal ini hanya melibatkan beberapa dosen, 2 dosen dan kemudian 3 guru, jadi cuma 5. Kemudian revisi produk, kita revisi produknya. Kemudian uji coba pemakaian. Uji coba pemakaian ini kita pakai ini ya, uji coba pemakaian. Uji coba pemakaian ini kita pakai hanya pada siswa di satu kelas saja. Kemudian revisi produk lanjut. Revisi produk lanjut ini alhamdulillah produknya baik, sehingga kita next ke yang selanjutnya, itu pembuatan produk massal. Di sini kita rencananya sih mau dipasarkan. Oke, mantap.
Ya, baik, saya hapus dulu ya. Oke. Next. Oh my god. Ya, mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.